Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 17 yang berbunyi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah suatu penderitaan karena Kristus hasilkan kemuliaan kekal. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang sudah mulai lanjut usia, di mana tubuh jasmaninya semakin lemah. Akan tetapi tubuh rohaninya semakin kokoh, semakin menyala-nyala untuk terus bersaksi mengabarkan Injil Kristus. Meskipun pada waktu Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dalam mengabarkan Injil, yaitu akibat banyak yang memusuhinya, akan tetapi Rasul Paulus menganggap bahwa penderitaan tersebut ringan dibanding dengan sukacita surgawi yang akan diterimanya kelak. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita yang sudah mulai lanjut usianya, di mana tubuh kita sudah mulai melemah, maka hendaknya kita terus harus memohon agar boleh dikuatkan Roh Kudus, agar kita tetap semakin bersemangat menjadi saksi Kristus itu. Sebaiknya kita mau menyontoh dan meneladani sikap dari Rasul Paulus di saat mengalami tekanan, hambatan, atau penganiayaan dari orang yang membenci Tuhan Yesus Kristus, supaya mampu tetap bersukacita dan penuh semangat dalam mengabarkan Injil keselamatan itu. Kemungkinan besar ada yang bertanya, tubuh kita kan sudah lemah, lalu apa yang dapat kita kerjakan? Sesungguhnya masih banyak yang dapat kita lakukan di masa usia tua kita ini. Kita tetap dapat bersaksi lewat pikiran kita, tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku dan perbuatan kita, doa kita, paling tidak di tengah-tengah keluarga dan lingkungan di mana kita berada, supaya kita tetap bersemangat menyatakan kebenaran janji menurut firman Tuhan. Apalagi dengan dunia maya yang bisa kita akses, kita dapat menyatakan cinta kasih Kristus yang sangat besar bagi semua orang lewat sarana dunia maya itu. Kebenaran firman Tuhan ini juga mengajarkan dan mengajak kita yang masih muda, supaya kita mau memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus, agar kita ini dimampukan terus menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita, dan seluruh talenta yang kita terima dari Tuhan harus dipergunakan sesuai dengan tujuan utamanya, di mana Tuhan makin dipuji dan dimuliakan lewat hidup kita. Selagi masih muda dan kuat tubuh kita, hendaknya kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberi kekuatan batiniah, kekuatan rohani yang kokoh dan kuat, semangat yang tetap menyala-nyala untuk mau melayani Tuhan Yesus Kristus dan mau melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu. Kemungkinan besar pengalaman kita yang masih muda di dalam merasakan berkat-berkat Tuhan belum sebanyak kaum yang sudah mulai lanjut usianya. Tetapi sesungguhnya sangat banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah sedang dan akan kita terima, terus kita nikmati untuk dapat kita saksikan dan bagikan kepada seisi
muka bumi ini, terutama yang dapat kita jangkau dan kita temui. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, baik yang sudah lanjut usianya ataupun kita yang masih muda belia sekalipun, supaya kita mau memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan hidup menjadi saksi Kristus sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita karena Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga kelak. Apapun jenis hambatan yang sekarang ini sedang kita alami, janganlah sampai memudarkan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan Yesus Kristus, terutama di dalam kehidupan sehari-hari, mulai di tempat kita berada, di tengah keluarga, juga di tengah kehidupan persekutuan, di tengah pekerjaan dan profesi apapun yang sekarang ini kita tekuni, untuk boleh senantiasa menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kapan saja dan di mana saja, tetaplah bersemangat di dalam mengabarkan Injil Kristus. Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16 ini. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, yang sekaligus mengingatkan kami agar kami tetap setia, tetap taat di dalam memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu, meskipun kami dalam penderitaan karena Kristus, yang tentu saja tujuannya supaya kami kelak dapat memperoleh kemuliaan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh tetap taat setia hanya kepadamu. Sekarang juga kami mau berdoa kepadamu Bapa, ketika kondisi fisik maupun juga tubuh kami yang kurang sehat, kami juga tetap serahkan penyembuhan pemulihannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami permohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.